Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2109546, Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga kemurnian bahasa Indonesia di tengah era globalisasi dan digitalisasi supaya tetap terpelihara dan dikenal di kancah internasional. Nah, di sini ada materi-materi yang akan saya bahas. Yang pertama di sini ada pengertian bahasa, bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, contoh kosakata Indonesia, contoh kosakata bahasa Indonesia yang sering salah pengucapannya, dan yang terakhir upaya menjaga bahasa Indonesia di tengah era globalisasi. Langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada pengertian bahasa. Pengertian bahasa. Kata bahasa awalnya dari bahasa Sanskerta yaitu basa. Merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda. Misalnya kata dan gerakan. Menurut Krida Laksana dan Joko Kencono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Bahasa sebagai alat perantara antar anggota masyarakat dalam satu kelompok dan alat interaksi secara individu maupun kelompok. Nah, lanjut di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali dipahami dan diucapkan oleh seseorang secara alamiah semenjak kecil. Bahasa ibulah yang menjadi salah satu identitas kebudayaan seseorang. Bahasa ibu di Indonesia mencakup dua kategori besar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga tercakup dalam kategori bahasa nasional yang digunakan sebagai bahasa utama bangsa kita. Selanjutnya di sini ada contoh kosakata bahasa Indonesia yang sering salah pengucapannya. Nah, di sini ada antri. Bentuk kata kerjanya yang tepat adalah antre menggunakan e. Sedangkan bentuk kata bendanya adalah antrean. Lanjut ada zaman. Penulisan yang tepat adalah menggunakan z, zaman. Nafas. Bentuk kata bakunya yang tepat adalah napas, menggunakan p. Hafal. Penulisan yang tepat dalam bahasa Indonesianya adalah hafal. Himbau juga salah. Bentuk baku yang benar adalah imbau. Izin juga salah. Penulisan yang tepat adalah izin menggunakan z. Lalu di sini ada ustadz atau istaj. Tulisan baku yang tepatnya adalah ustadz. Sholat atau sholat juga salah. Penulisan yang benar menurut KBBI adalah salat, SALAT. Sumatera juga salah. Penulisan yang tepat dalam KBBI untuk pulau di barat Indonesia ini adalah Sumatera. Perancis, bentuk baku yang benar adalah Perancis. Nah, lanjut di sini ada upaya menjaga bahasa Indonesia di tengah era globalisasi. Yang pertama ada meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia, menjadikan pendidikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan, peran variasi dan bahasa dan penggunaannya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri, meningkatkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, melestarikan tata cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang terakhir melestarikan uji kemampuan berbahasa Indonesia berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.